Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh salat al-hidayah Padang Dua yang telah hadir pada pagi ini, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai kita menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dapat pula kita meluangkan waktu untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, rangkaian amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi pemberat timbangan pahala akhirat kita, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambaran fisik beliau, kebiasaan beliau, rumah tangga beliau. Intinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita mengkajinya Bapak Ibu? Supaya kita semakin kenal dengan Nabi. Tidak ada manusia yang lebih patut untuk kita kenal lebih dalam kecuali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mempelajari tentang Nabi itu berpahala, tidak sama dengan kita mempelajari tentang yang lain. Ketika kita membicarakan Nabi, itu tidak sama dengan kita membicarakan orang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang Nabi, membahas tentang Nabi, maka secara tidak sadar Bapak Ibu, kita sedang membicarakan orang yang memang disuruh untuk dibicarakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mengikuti Nabi sementara kita tidak membahas tentang Nabi? Ya, maka di antara jalan untuk mengikuti Nabi itu adalah mengetahui beliau secara lengkap. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga di dalam pertemuan kita pagi ini,
InsyaAllah nanti pertemuan sepekan sesudah ini saya akan upayakan untuk membawakan bagi Bapak Ibu fotokopinya agak beberapa. Kalau kita butuh lebih banyak silakan nanti diperbanyak. Nanti saya bawakan, kemudian nanti silakan kalau seandainya kurang silakan difotokopi lagi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan hadis yang diriwayatkan kembali oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan satu hadis yang sangat panjang. Saya minta Bapak Ibu bersabar untuk mendengar hadis ini karena hadisnya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan ibnu Waki' qala haddatsana Jumay ibnu Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijah yukana Aba Abdillah ibni li abihi Halah anil Hasan ibni Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ustahi ay yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badar atwalu minal marbu' wa aqsaru min musyadzab azimul hamah rajilus sya'r inim faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunai idza huwa waffarahu azharul laun wasi'ul jabin azawajul hawahib al hawajib sawa'igha fi ghairi qaran bainahuma irqun yadiruhul ghadab aqnal khirnain lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yatamallahu asyam kassul lahyah sahlul khaddain dali'ul fam maflujul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jaidu dumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul khalq badinu mutawasik sawa'ul bat was sadr aridus sadr ba'idu ma bainal munkibain. Kita lanjutkan. Dahmul karadis anwarul mutajarrad mausulu ma bainal labbati wasurrati bisya'ri yajri kal khat ari as-sadyain wal bat mimma siwa dhalik. Nah, kita sampaikan dulu sampai kalimat selesai. As'aru dhira'ain wal munkibain wa a'ali sadr tawilu zandain rahbu rahah sasnul kafain wal qadamain sa'ilul atraf aw qal sa'ilul atraf khamsan al mahsain masihul qadamain yanbu anhumal ma idza zala qali'an yahtu takiffiyan wa yamshi hawnan zari'ul misyah idza masya ka'annama yankhattu min sabab wa idzal tafata at-tafata jami'a khafidut tarf
nazaruhu ilal ard atwalu min nazarihi ila sama, jullu nazarihil malakhazuhu yasuku ashabuhu wa yabda min lakiya bisalam. Masya Allah, hadisnya sangat panjang. Ya, Bapak Ibu saja mendengarnya letih, apalagi saya bacanya. Disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi membawakan hadis ini lengkap dengan jalur periwayatannya sampai Hindun bin Abi Halah radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau adalah anak dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang riwayatnya itu sampai kepada Hindun ibnu Abi Halah, yang mana Hindun ibni Abi Halah ini adalah anak tiri Nabi. Dia ini adalah anak tiri Nabi, yaitu putri dari Khadijah dengan suaminya yang sebelumnya yang bernama Abu Halah. Berarti hadis ini sampai kepada riwayat yang paling dekat dengan Nabi, yaitu anak tiri Nabi. Apa informasinya Bapak Ibu? Nabi SAW adalah seorang yang sangat agung, seorang yang sangat mulia. Dari sisi penampilannya, sifat-sifatnya, kemudian seseorang yang sangat dihormati oleh para sahabatnya dan orang-orang yang melihatnya. Sampai disebutkan bagaimana wajah Nabi SAW disebutkan yatala'la'u wajhuhu tala'luwal qamar lailatal badr. Wajah Nabi SAW itu bersinar ceria, berseri-seri seperti indahnya bulan di saat purnama. Ini pengakuan dari para sahabat. Jika dibandingkan dengan orang yang tingginya sedang, jadi apabila Nabi ini dibandingkan dengan orang yang tingginya sedang, maka beliau ini lebih tinggi. Tapi apabila beliau dibandingkan dengan orang yang tinggi sekali, maka beliau ini berada di bawahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau ini tingginya ideal. Sebab orang apabila seseorang itu sangat tinggi atau sangat pendek, itu biasanya diperhatikan Bapak Ibu. Cobalah, kalau ada di masjid orang yang tingginya lebih pada yang lain, itu jadi perhatian. Apabila orang itu pendek daripada yang lain, itu pun jadi perhatian. Yang tidak terlalu jadi perhatian itu yang seperti apa? Yang sedang. Nah, Nabi itu seperti itu. Disebutkan kepala Nabi SAW, kepala Nabi SAW itu ukurannya agak besar. Ya. Tapi jangan bayangkan berarti gadang, bukan seperti itu. Artinya besarnya ini indah. Kemudian dengan rambut yang sedikit bergelombang. Jika rambut beliau mungkin untuk dibelah dua di belakang, maka beliau akan membelahnya. Ya, seperti ini. Ya, tapi beliau tidak melakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak membelahnya. Artinya Nabi tidak memiliki suatu hal yang rambut beliau seperti ini, beliau menyisirnya. Tidak. Dikarenakan rambut beliau sedang, tidak panjang, tapi tidak juga terlalu pendek. Dan pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan, rambut beliau itu lebih daripada tengkuknya. Lebih daripada tengkuknya. Jadi agak panjang sedikit. Kalau dia anak-anak sekolah pun tak boleh. Ya. Anak-anak sekolah kan sampai kerah baju. Ya. Lewat kerah baju, itu dipotongnya. Warna kulit Nabi itu putih kemerahan. Dahi beliau lebar. Beliau alis beliau tipis. Ya, kemudian panjang sempurna.
Sehingga kedua alis itu tidak tersambung di tengah-tengahnya. Jadi alis beliau itu tipis tapi panjang, tapi tidak tersambung. Dan di antara keduanya ada daging yang hanya terlihat saat beliau marah. Jadi kalau Nabi sedang marah, itu akan nampak. Jadi Nabi itu kalau marahnya, Bapak Ibu, beliau marah itu nampak perubahan wajah. Ya, kalau awak kan enggak. Kalau marah awak, kan keluar kebun binatang kadang-kadang. Ya, berbagai macam isi kebun binatang disebut. Adapun Nabi SAW kalau marah itu dari wajahnya, bukan dari ucapannya. Atau kalau Nabi biasa bicara dengan seseorang, Nabi kemudian diam saja, berarti Nabi sedang marah. Kemudian disebutkan jenggot Nabi SAW. Nah, sebelum itu, hidung beliau itu mancung. Hidung Nabi itu mancung. Ya, beda dengan kita ya, kalau kita pesek. Terpancar cahaya dari di atasnya, artinya nampak indah. Orang yang tidak memperhatikan beliau dengan detail, beliau dikira memiliki hidung yang sama seperti yang lain. Ya, padahal beliau hidungnya mancung. Kemudian disebutkan pula ujung hidung beliau itu cenderung lancip. Seperti apa namanya? Ya, agak tajam nampaknya. Ya, orang mancung seperti itu. Dan di tengahnya sedikit meninggi. Sedikit meninggi. Artinya indah sekali. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Sampai ada orang yang menceritakan seperti ini. Coba bayangkan. Ada orang yang menceritakan seperti ini. Yang bisa menceritakan begini siapa Bapak Ibu? Yang detail seperti ini siapa yang bisa ceritakan? Ya, orang yang lihat Nabi. Dan tidak semua orang yang melihat seseorang bisa menceritakan seperti ini. Ini menunjukkan betapa orang itu perhatian, Bapak Ibu. Orang kalau bisa menceritakan sedetail kok, tentu berarti perhatian tuh. Dicari, Bapak Ibu bisa tidak menceritakan misalnya mau diambo? Bisa tidak Bapak Ibu menceritakan? Ambo yakin tidak bisa. Tak lu ada gunanya Ibu ceritakan dulu. Kalau gunanya Ibu bukan sehat-sehat. Ini menunjukkan bagaimana perhatian orang kepada Nabi. Dan siapa yang menceritakan ini? Yang menceritakan ini adalah Hindun ibnu Abi Salah, anak tiri Khadijah. Anak tiri. Biasanya seseorang dengan anak tiri hubungannya gimana? Biasanya Pak Bu. Biasanya orang dengan anak tirinya biasa-biasa saja. Orang kalau dekat itu dengan siapa biasanya? Dengan anak kandungnya. Kalau anak tiri biasanya, Bu. Biasa anak tiri ke besar. Malah banyak orang yang tidak sayang kepada anak tirinya. Dia hanya ingin ibunya, tapi tidak anak dari istrinya. Dia hanya ingin istrinya, tetapi tidak anak dari pernikahan sebelumnya. Tapi tidak begitu Nabi. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada anak tirinya. Sehingga anak tiri itu dekat dengan Nabi. Dengan sebab kedekatan itulah, kemudian dia menceritakan tentang Nabi SAW. Kemudian juga disebutkan, ini tentang jenggot beliau. Jenggot Nabi SAW sangat lebat. Ya. Artinya banyak sekali. Ya. Dan memang rata-rata orang-orang Arab seperti itu. Ya. Beda dengan kita ya. Kita ini kadang cuma 3 helai, 4 helai. Itu pun tumbuhnya tidak karu-karuan. Ya. Ya, tapi bagaimanapun itu sunnah, sekalipun sedikit. Kedua pipi beliau datar, tidak menggembung. Kedua pipi beliau itu datar, tidak menggembung seperti ini. Bibir beliau itu indah. Dan beliau nampak tanda kefasihan berbicara. Gigi beliau terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa awaknya tidak ada yang melimpik. Melimpik. Apa yang Pak Ibu kan? Nampak gigi orang melimpik, Bu.
Biasanya orang gigi belimpik itu biasanya gigi tangga, lampir tangga, dan dia tangga. Sehingga uritnya lah tumbuh, sementara gigi yang lama, tidak dia cabut. Akhirnya nanti belimpiknya. Sehingga nanti ketika penampilan dia tidak indah. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu susunannya rapi sekali, seperti pagar. Ya. Terpisah. Ini menunjukkan bagaimana indahnya gigi Nabi SAW. Kemudian ada rambut di antara dada beliau, ya, yang lembut. Leher beliau memiliki tinggi yang ideal, seakan-akan berwarna perak yang jernih. Jadi leher beliau ini ideal, artinya tidak tinggi sekali, tidak juga pendek seperti ini. Ya, ada orang kadang-kadang kan pendek, kan? Nabi tidak seperti itu. Kemudian juga dengan perawakan yang bagus, memiliki badan yang berisi. Jadi Nabi itu badannya berisi dan bidang. Bayang tak kira-kira? Beda dengan laki-laki kebanyakan hari ini, Bapak Ibu. Banyak apa-apa. Ya, mungkin termasuk ambo. Gue PR juga. Perutnya itu maju ke depan. Di parunya itu maju ke depan. Dan itu bukan keadaan yang ideal. Di Nabi itu datar. Dan bidang. Berbeda dengan laki-laki kebanyakan, bapak-bapak hari ini, itu parunya udah, bahasanya, agak bunci sedikit. Malah kadang-kadang ragu, bapak aku sedang hamil tuh, Pak. Ya. Ini bukan keadaan yang ideal. Ini banyak penyebabnya. Bisa jadi kurang olahraga, kemudian juga suka makan malam. Ya. Suka makan malam, jarang olahraga, itu bukan pada keadaan yang ideal. Nabi tidak seperti itu. Nabi itu memiliki badan yang berisi. Beliau tidak gemuk, tidak pula kurus. Kemudian dada beliau bidang dan lebar. Kemudian persendian beliau, ya kata Hindun Ibnu Abi Halah, persendian beliau lebar, yang menandakan akan kekuatan beliau. Nabi itu kuat, Bapak Ibu. Jadi persendian beliau itu lebar, tidak menyempit seperti ini. Beliau itu kuat. Kemudian juga bagian badan beliau yang tidak ditutupi oleh pakaian atau rambut itu akan terlihat bersinar, Masya Allah. Jadi bagian tubuh Nabi yang tidak ditutupi oleh pakaian itu akan nampak bersinar, seperti rambut beliau. Itu akan nampak bersinar. Indah. Ya susah kita membayangkan, Bapak Ibu. Itu memang kekhususan untuk Nabi. Ya. Antara pusar dan legukan atas dada terhubung dengan rambut yang halus. Ini yang seperti kita sebutkan tadi. Kemudian juga disebutkan lengan beliau. Ini sampai lengan pun diceritakan. Lengan beliau itu panjang. Dengan telapak tangan yang lebar. Telapak tangan Nabi itu lebar. Tidak kecil. Dan kulit tangan serta telapak kaki beliau juga tebal. Tebal dalam artian kuat. Disertai jari tangan yang cukup panjang, akan tetapi dengan panjang yang ideal. Intinya semua kelebihan-kelebihan fisik itu kepada siapa Allah berikan? Kepada Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tampan, Bapak Ibu, yang paling tampan itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Yusuf. Dalam pendapat mayoritas ulama yang lebih tampan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj, lebih khusus lagi ketika Mi'raj, maka beliau diperlihatkan oleh Allah tentang Nabi Yusuf. Jumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi mengatakan, Ra'aitu Yusuf, aku melihat Yusuf diberikan oleh Allah setengah ketampanan. Maka setengah ketampanan ini apa maksudnya? Di antara penjelasan dari hadis itu adalah setengah ketampanan dari Nabi Muhammad SAW. Setengah ketampanan dari Nabi Muhammad. Artinya
yang lebih tampan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf setengahnya. Jadi kalau dibuat perumpamaan, ketampanan di atas dunia ini adalah seperti segelas air ini, maka setengahnya 50% itu Nabi Muhammad. Setengah Nabi Muhammad berarti berapa? 25%. Itu Nabi Yusuf. Lah barabis tu Pak Ibu. 50 je 25 barabis. 75 barang tinggal lagi. 25 tu nanti dibagi dia pak-pak seketek surang tu. Sejak dunia terkambang sampai hari kiamat, 25 tu nanti dibagi seketek surang. 25 tu seketek surang tu. Sado manusia, sado laki-laki. Ambu ambil di situ seketek ambon, tak mana nak tahu betul. Tapi dari no mungkin lebih pada mau ambil. Bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Bayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf bayangkan berapa tampannya, berapa lagi tampannya Nabi Muhammad. Cuma mungkin muncul pertanyaan. Tapi kok ketampanan Nabi Muhammad itu tidak tersabut, Ustaz? Nabi Yusuf saya tersabut. Itu bedanya. Kalau Nabi Yusuf, tampannya itu menjadi mukjizat. Tampannya itu menjadi mukjizat. Artinya apa? Tampan Nabi Yusuf itu menghilangkan kesadaran orang. Tak saik-saik tangan perusi dia. Dek tampan tu. Cuba seandainya Nabi Muhammad begitu juga Bapak Ibu. Berapa korbannya tu? Beralah korbannya tu. Seandainya semua yang melihat wajah Nabi seperti itu juga, dan jadi isteri Nabi berapa? Sebalik. Berarti sebalik lah tersaik-saik tangan saudara tu. Itu bedanya. Tapi kalau bicara masalah tampan, Nabi Muhammad lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Cuma pada Nabi Yusuf itu menjadi mukjizat. Adapun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak. Nah, kita lanjutkan. Lekukan telapak kaki beliau tidak terlalu tinggi. Telapak kaki Nabi, artinya yang di bawah mata kaki itu, yang daging itu, tidak terlalu tinggi. Artinya tidak tebal, sedang-sedang saja. Kedua kaki beliau, kedua kaki, jika dituangkan air ke atasnya, air tersebut akan mengalir dan tidak meninggalkan sisa. Berarti menurun. Kaki beliau tidak datar seperti ini. Tapi seperti ini. Sebab kalau datar tentu air tertahan. Beliau jika mengangkat kakinya untuk berjalan, beliau akan angkat dengan kuat. Jadi Nabi itu kalau berjalan, nampak beliau mengangkat kaki. Nampak mereka. Artinya beliau berjalan tidak dengan malas. Beda awak kadang-kadang mereka. Itu malih nomor. Tak bangkit kaki ke. Ini memang harus saya contohkan ya Pak Ibu. Harus saya contohkan ini. Malah ada hadis Nabi itu kalau kita membacanya, kita harus berekspresi seperti itu. Bayanglah tu. Kalau tidak dapat zuknya dah. Jadi Nabi itu kalau berjalan, benar-benar diangkat kakinya. Memang diangkat. Jadi jalan tu seperti itu. Jangan jalan tu kayak gitu. Itu belo nama itu. Melo-elo kaki. Nah melo-elo kaki itu siapa? Siapa nampak nama melo-elo dia ibu? Orang gilo biasanya. Orang gilo tu semangat jalan. Kemudian berikutnya, saat beliau menampakkan kakinya, beliau letakkan dengan cepat. Artinya Nabi itu jalannya cepat. Namun ketika beliau berjalan, beliau rendah hati, tidak sombong. Jadi Nabi itu kalau jalan capek. Capek jalan itu. Tapi beliau berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Apa maksudnya? Kalau beliau berjumpa dengan orang, maka beliau akan melihat kepada orang yang beliau temui.
kemudian mengucapkan salam kepadanya. Jadi beliau cepat jalannya, tapi tetap peduli dengan sekitarnya. Kalau awak kan kalau sedang terkajar tu pun tak nampak dia orang dak awak tu. Awak main tarui situ. Nabi tidak begitu. Jika beliau ingin melihat, ya ini kita ada yang terpotong, langkah kaki beliau lebar tanpa dipaksakan. Lebar, artinya memang biasanya seperti itu. Bukan lompat-lompat Nabi, tidak. Langkah kaki beliau itu lebar. Seakan-akan beliau sedang berjalan menurun. Orang kalau berjalan menurun gimana? Kalau berjalan menurun seperti apa? Pasti agak jauh kakinya. Sebab ada daya dorong. Jadi langkah kaki Nabi itu lebar. Jadi beliau itu jalannya tidak lambat. Karena lambat itu membuang-buang waktu, Bapak Ibu. Ya. Jika beliau ingin melihat ke belakang, beliau akan memutar seluruh badannya. Dan ini menunjukkan akan kewibawaan beliau. Jadi kalau beliau melihat ke belakang, beliau akan putar badannya. Bukan hanya kepalanya, tapi juga badannya. Seperti itu. Dan itu termasuk bagian dari cara menghargai orang. Jadi kalau kita melihat orang, kalau kita bisa sekalian bukan hanya kepala, tapi juga badan. Kemudian juga berikutnya disebutkan, beliau biasa menjaga dan menundukkan pandangannya. Beliau melihat ke bawah lebih sering dilakukan daripada melihat ke langit. Melihat ke bawah. Sebab orang lain acok mencalik katih. Sombong nanti. Tapi beliau melihat ke atas biasanya untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat langit, melihat matahari, melihat bulan. Kemudian juga disebutkan dan sebagian besar pandangan beliau termaksud untuk bertafakur dan bertadabbur. Beliau kalau melihat ke atas, itu beliau untuk mentadabburi ciptaan Allah. Kalau melihat ke bawah, beliau ingin tafakur, untuk merenung. Orang kalau merenung ke macam lihat Pak Ibu? Orang kalau merenung ke mana melihat? Ke bawah. Merenung, melihatnya ke bawah. Cuma awak kadang-kadang kalau lacok macam lihat ke bawah, itu kamu tak jago dah tu. Cubalah, kalau ada orang macam lihat ke bawah, itulah 10 minit bu. Tak bisa ya tagak-tagakan kepala je tu. Rupanya, rupalah laluk dia rupanya. Ya. Jika berjalan beliau berada di belakang para sahabatnya, ini yang kita sampaikan tadi. Jika berjalan beliau berada di belakang para sahabatnya, jika bertemu orang lain, beliau segera untuk mengucapkan salam. Ya. Beliau segera mengucapkan salam. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW. Jadi hadis tadi itu berisi tentang gambaran fisik Nabi, ya, tentang rambut Nabi, tentang hidung Nabi, tentang kulit Nabi, kemudian tentang perut Nabi, kemudian juga berbicara tentang kaki Nabi, kemudian juga tentang bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi bertemu orang. Ini yang bisa kita amalkan Bapak Ibu. Ya. Mungkin tidak semua bisa kita amalkan karena ini kekhususan Nabi. Hidung beliau mancung, tak mungkin pula kita memancung-mancung. Tapi bagaimana beliau bertemu orang mengucapkan salam, ini perlu. Ya. Bagaimana ketika ketemu dengan orang, beliau mengucapkan salam. Ya. Beliau menegur orang. Padahal beliau jalannya cepat. Orang kalau cepat biasanya apa? Condong tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Orang kalau capek, biasanya kayak gitu. Tapi Nabi tidak. Ya, beliau tetap menegur orang. Dan beliau juga sangat menjaga penampilan.
Ini penting juga pelajaran bagi kita, termasuk juga apalagi laki-laki. Penampilannya perlu. Kenapa? Karena wibawa itu juga diantaranya adalah karena penampilan. Kalau kita ingin menghormati diri kita, maka penampilan itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau orang ingin menghargai kita, maka kita dulu menghargai diri kita. Cobalah orang kalau tidak memperhatikan penampilannya, akan diremehkan orang, Bapak Ibu. Akan diremehkan orang. Karena itu seorang Muslim, apalagi orang-orang yang terjun ke dunia dakwah, dia menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya, bukan profesi, ya, jalan hidupnya. Maka penampilan itu penting sekali. Bagaimana badan itu sehat, itu harus diperhatikan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW adalah sosok yang tawaduk. Bayangkan begitu kelebihan beliau, keutamaan beliau. Tapi beliau adalah orang yang tawaduk. Beliau tidak segan untuk menegur siapapun. Tidak ada beliau mengatakan orang ini tidak level saya. Malah kalau Bapak Ibu baca hadis yang lain, Nabi ini pernah ditarik-tarik oleh seorang wanita. Wanita itu agak mengalami kelainan, Bu. Kelainan jiwa, agak ayan lah kira-kira. Ditarik-tarik Nabi oleh dia. Nabi biarkan, bayangkan. Nabi biarkan beliau ditarik-tarik seperti itu. Kalau dia awak tu Pak Ibu, pajar gue. Dia jalan Yosihan itu. Artinya beliau itu benar-benar memiliki sifat tawaduk. Ya. Karena itu siapapun orang yang lurus hatinya, pasti dia senang dengan Nabi. Karena itu kalau ada orang yang benci Nabi, itu karena hasad saja. Atau karena kepentingannya terganggu. Jadi kalau ada orang tidak ketujuh dengan Nabi pada masa itu, termasuk sekarang, itu semata-mata bukan akhlak Nabi. Pasti karena yang lain, Bapak Ibu. Pasti karena yang lain. Mungkin karena ada kepentingan terganggu. Sebab ketika Nabi melarang menyembah berhala, sementara orang-orang Arab jahiliyah banyak yang kerjanya membuat berhala. Kalau membuat berhala, apa dapat dia nyebut? Itu dapat yang pangkok. Anda boleh menyembah berhala. Kalau tidak boleh menyembah berhala, berarti tidak buat lagi berhala. Kalau tidak buat lagi berhala, tentu hilang mata pencariannya. Jadi kalau ada orang benci Nabi, itu saja penyebabnya. Tidak ada orang yang benci Nabi itu, kenapa benci Nabi? Ini pendutuh, tidak dong gitu. Orang lain tidak rancak, tidak dong. Semua kesempurnaan manusia itu Allah adakan pada diri Rasulullah SAW. Memang tidak semua yang diceritakan oleh Hindun bin Abi Saha ini, tidak semua yang diceritakan ini bisa kita contoh secara utuh. Mungkin tidak semua. Ya. Terutama pada hal-hal yang memang itu adalah kekhususan untuk Nabi. Tidak semua yang diceritakan oleh Hindun bin Abi Halah ini bisa kita contoh bulat-bulat. Ya. Mungkin tidak semua. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Terutama bagi laki-laki. Karena mencintai Nabi itu dalam hal-hal apa yang kita mungkin. Termasuk penampilan. Kalau bisa, kenapa tidak? Karena orang yang ngefan kepada seseorang, ini penting nih. Orang kalau ngefan kepada seseorang, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Kalau ngefan, tahu ngefan, Bu? Ngefan tahu nggak? Ngefan itu mungkin bahasa dunia artis mungkin tuh. Ngefans, mengidolakan. Orang kalau ngefans kepada seseorang biasanya dia condong apa? Mencontoh-contoh, meniru-niru. Sekalipun ujung-ujungnya nggak mirip juga.
tapi diupayakan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita tidak bisa? Ya sudah. Sekalipun memang kita ingin, tapi bagaimana kita akan mempersiskan sama. Seperti fisik Nabi, hidungnya mancung, lalu carun, wah hidungnya pesek. Kulit Nabi putih kemerahan, wah kulit wah kalek, itu kedipanganai. Oh Nabi jenggotnya tebal, awak Nabi sama untuk itu dah. 3 helainya. Ya sudah 3 helai itu pada saya. Lebih baik daripada tidak. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi apa yang memang tidak memungkinkan, bukan tidak mau, tidak memungkinkan, ya sudah. Ya, mudah-mudahan ketika kita berupaya mengikuti, bukan hanya dari segi amalan, tapi juga penampilan. Karena ingin mencontoh Nabi, insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Sekalipun Nabi memang tidak ada mengatakan, saya seperti ini, ikutilah saya. Nabi tidak ada mengatakan gitu. Tapi kita dapat informasi dari sahabat. Di antaranya adalah sahabiah Hindun bin Abi Halah tadi. Maka orang yang bisa mengikutinya, maka hendaklah dia berupaya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini hadis yang kita bahas pagi ini. Hadisnya cukup panjang ya. Cukup panjang hadis ini. Cukup lama membacanya. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu bagi kita dan kita semakin cinta dengan Nabi. Beliau itu orangnya berwibawa luar biasa. Berwibawa. Tapi ternyata wibawa beliau itu tidak menjadikan beliau berjarak dengan yang lain. Kalau kita itu, kalau orang sekarang jaga wibawa yang banyak. Dia tidak berwibawa, tapi dia menjaga wibawa. Kalau kesingkatannya Jawi namanya itu. Jawi. Ya, jaga wibawa. Ya, jadi Nabi itu berwibawa. Sampai nanti kalau kita ketemu nanti hadis berikutnya, nanti kita bahas juga Bapak Ibu. Bagaimana sahabat Nabi itu lebih mencintai Nabi dibandingkan diri mereka sendiri. Lebih dari keluarganya. Kalau mereka harus mengorbankan orang, maka yang mereka korbankan itu bukan Nabi. Biarlah diri. Sampai begitu. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali karena mereka sangat mencintai Nabi SAW. Orang yang bertemu dengan Nabi itu akan segan kepada Nabi. Tidak ada orang yang apalagi termasuk yang bertemu pertama kali apalagi akan segan kepada Nabi. Pokoknya wibawa beliau yang tinggi. Segan orang untuk macam-macam itu segan. Masya Allah, begini keutamaan Nabi kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi di bab awal-awal ini kita memang masih bicara fisik Nabi. Ya. Tapi nanti berikutnya kita akan berbicara tentang yang lainnya. Tentang kebiasaan Nabi. Tentang rumah tangga Nabi. Banyak nanti insyaAllah Bapak Ibu. Ya, banyak nanti insyaAllah yang akan pelajari tentang Nabi SAW. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.